Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Tempat di mana setiap kata punya rasa dan setiap cerita punya jiwa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan ragu, aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah terbaru yang akan menggugah hati dan imajinasi. Semoga setiap cerita yang kamu dengar bisa membawa kebaikan, menginspirasi jiwa, dan mendekatkan kita pada makna kehidupan. Bismillah, mari kita mulai kisah hari ini. Tiap malam, Andra tidur beralas kardus, berteman dingin dan bau sampah. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya sebelum jadi gembel di rumah susun itu. Sementara Laras, pemilik kos, hanya melihatnya sebagai perusak pemandangan. Tapi siapa sangka, mungkinkah pria lusuh itu justru penyelamat hidupnya? Malam itu dingin, angin kota menusuk tulang dan menggoyangkan plastik-plastik yang menempel di dinding toko tutup. Di ujung emperan sebuah toko elektronik, seorang pria bersandar pada tembok, retak dengan tubuh diselimuti jaket bolong. Wajahnya tertutup topi usang, dan di sampingnya tergolek karung besar yang penuh rongsokan kaleng dan botol plastik. Dialah Andra. Bukan nama yang asing bagi masa lalunya, tapi Sekerong. Di jalanan ini, nama itu tak ada artinya. Ia hanya jambol biasa. Seseorang yang akan diusir satpam, dianggap kotor oleh pejalan kaki, dan disiram air pel karena dianggap najis oleh pemilik warung. Namun malam ini berbeda. Tangannya menggenggam kuat sebuah lembaran uang lusuh. Keringat mengalir dari pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena perasaan lega dan sedikit ragu. 100.000 lagi, gumamnya lirih. Ia menunduk, memandangi kaleng logam yang telah ia simpan rapi di dalam karung. 2 minggu terakhir, Andra berhasil mengumpulkan cukup banyak. Ia menyisihkan setiap recehan, bahkan mengurangi makan, agar bisa mencapai tujuannya malam ini. Tujuan yang tampak sepele bagi banyak orang. Menyewa kamar kontrakan, bukan rumah mewah, bukan apartemen berpendingin. Udara hanya sebuah kamar kecil di rumah susun yang lokasinya 3 gang dari tempatnya biasa tidur. Tapi bagi Andra, itu seperti mimpi. Sudah lebih dari 3 tahun ia hidup di jalan, tidur beralas kardus, makan dari pemberian orang, atau hasil menjual barang bekas. Ia tahu, setiap lubang got di kota ini, setiap sudut sepi untuk tidur, dan setiap suara keras yang mengisyaratkan pengusiran. Namun Andra bukan pecundang. Ia menulis setiap malam, di buku kecil bersampul robek. Ia menuliskan satu demi satu rencana hidup. Bukan hanya impian, tapi langkah-langkah konkret. Ia mengiting, menganalisa, menabung, dan bekerja. Diam-diam, seperti akar pohon yang menjalar dalam tanah tak terlihat, tapi perlahan mengakar kuat. Pagi itu, udara masih dingin saat Andra berdiri di depan rumah susun 3 lantai. Bangunan tua itu tampak lelah, seperti siap ambruk dalam 5 tahun ke depan. Cat temboknya mengelupas, tangga besinya berkarat, dan halaman kecil di depan bangunan penuh dengan sepeda rusak dan jemuran pakaian. Namun bagi Andra, itu adalah awal baru. Ia menatap ke atas. Jendela demi jendela terbuka setengah. Ada suara ibu-ibu berteriak memanggil anaknya. Ada aroma nasi goreng dan keringat bercampur debu. Suasana rumah susun itu hidup. Dan anehnya, justru itulah yang Andra rindukan. Ia melangkah menuju lantai 1, ke arah pintu yang bertuliskan kantor kos Ibu Laras. Andra menarik napas panjang, lalu menggetuk. Tak lama, pintu terbuka. Di baliknya, berdiri seorang wanita muda, berambut lurus sebahu, mengenakan celana pendek selutut dan kaos tipis lengan panjang. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam, alisnya terangkat ketika melihat siapa yang mengetuk pintu. "Laras?" "Ya?" tanyanya datar. "Mau apa?" Andra tersenyum kecil. Ia mengangguk sopan. "Permisi. Saya mau sewa kamar, Bu." "Bu?" Laras mendecak. "Saya ini belum nenek." "Laras saja. Siapa kamu?" Andra tak langsung menjawab. Ia tahu pandangan itu pandangan yang menilai
dari ujung rambut sampai telapak kaki. Lusuh, dekil, rambut tak tersisir, sepatu jebol. Laras tampak menahan napas seperti mencium aroma busuk, meskipun Andra sudah mandi di musola sebelum kesini. "Saya Andra," jawabnya tenang. "Ada kamar kosong," katanya di iklan. "Ada satu di lantai 2. Laras memandangnya dengan tajam. "Kamu kerja di mana?" "Sementara ini, belum kerja tetap, tapi saya bisa bayar sewa bulanan. Uangnya ada." Laras menyipitkan mata. "Kerja apa kamu? Kalau nggak tetap?" Andra tak menjawab. Ia hanya membuka dompet lusuhnya dan mengeluarkan uang yang sudah ia kumpulkan. Lembar demi lembar uang 50 ribuan, 100 ribu, 200, hingga genap 750 ribu. Seperti tarif yang tertulis di iklan kos itu. "Kamar, ini ukuran 3x3. Kasurnya tipis, gak ada kipas, listrik bayar sendiri, dan saya gak mau ada yang bawa-bawa sampah ke sini." Jelas, Andra mengangguk pelan. Namun Laras belum selesai. "Dan satu lagi, jangan bikin malu penghuni lain. Kalau kamu bawa penyakit atau bawa kutu dari jalan, saya usir detik itu juga." Andra hanya menunduk. Ia tahu tidak ada gunanya membantah. Ia tahu rasanya direndahkan. Ia sudah terlalu sering dihinakan tanpa diberi kesempatan bicara. Tapi kali ini dia akan bertahan. Setelah mengurus administrasi, Laras menyerahkan kunci kamar di ujung lorong lantai 2. Andra menerima tanpa komentar, lalu berjalan naik pelan-pelan. Kamar itu kosong, dindingnya lembab, jendela kecilnya terbuka separuh, membiarkan cahaya pagi menyusup masuk. Di pojok kamar, kasur tipis tergulung. Tak ada meja, tak ada lemari, namun Andra tersenyum. Karena untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia akan tidur di tempat yang punya atap dan dinding. Tempat yang bisa ia sebut rumah. Ia meletakkan karung rongsokan di sudut kamar, duduk di lantai, membuka buku kecilnya, lalu menuliskan satu kalimat besar di halaman pertama. "Langkah pertama sudah kutempuh. Sekarang waktunya membangun." Pagi di rumah susun selalu gaduh. Suara sendok bertemu piring, televisi dari kamar sebelah, dan tangisan bayi yang tak kunjung diam, berpadu seperti orkestra kehidupan kelas bawah yang sederhana, tapi nyata. Andra bangun dari kasur tipisnya. Punggungnya pegal. Namun ada damai dalam kesederhanaan kamar 3x3 meter itu. Ia membereskan karung rongsokan di sudut kamar, lalu berdiri di depan cermin kecil yang ia beli 2.000 rupiah dari tukang loak semalam. Rambutnya mulai panjang, janggutnya tumbuh tak teratur. Ia menyeka wajah dengan handuk basah, lalu menatap bayangannya. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, gumamnya pelan. Andra turun ke bawah sambil membawa 2 tas plastik besar berisi botol plastik dan kardus bekas yang sudah dibersihkan. Rencananya, pagi itu ia ingin menjual hasil kemarin ke pengepul langganan. Namun belum sempat melangkah keluar gerbang rumah susun, suara yang sangat ia kenal menahan langkahnya. "Hei!" Andra menoleh. Laras berdiri di depan pintu ruang pengurus kos, mengenakan daster hitam dan sandal jepit. Matanya menyipit, dahinya mengkerut. "Itu, kamu mau bawa sampah keluar lewat lorong sini?" tanyanya dengan nada tinggi. Andra berhenti. Ia mengangguk pelan. "Iya, saya mau bawa keluar ke tukang pengepul." Laras melipat tangan di dada. "Saya udah bilang, saya nggak suka rumah ini bau sampah. Kamu tahu kan, ini kosan, bukan tempat buang barang rongsokan." Andra terdiam. Ia bisa saja membela diri. Barang-barang itu sudah ia bersihkan. Bahkan, ia taruh di tas bersih. Bukan dibiarkan berserakan. Tapi ia memilih diam. Ia hanya menunduk dan berkata, "Maaf, saya nggak akan ganggu siapa-siapa." Laras masih menatap tajam. Warga sekitar yang lewat pun menoleh, seakan sedang menonton tontonan pagi gratis. "Pokoknya jangan bikin tetangga komplain," kata Laras sambil melengos pergi. Andra menghela napas. Ia menatap langit sebentar, lalu meneruskan langkah. Hatinya pedih, tapi tak ada amarah. Ia sudah terlalu lama belajar menahan rasa, terlalu lama dididik oleh kerasnya jalanan, untuk mengerti bahwa kadang diam lebih kuat dari ribuan kata. Hari-hari berikutnya, sikap Laras tak kunjung berubah. Ia selalu curiga.
Setiap Andra pulang membawa sesuatu. Pernah suatu sore, Andra membawa kipas angin rusak dari tempat loak, berniat memperbaikinya. Namun Laras langsung membentaknya dari lantai bawah. Kamu pikir ini tempat servis? Kalau kamu nggak bisa jaga kebersihan, jangan tinggal di sini. Andra tetap tak membalas. Ia memilih memperbaiki kipas di kamarnya. Dalam diam, butuh 2 hari untuk merakit ulang kabel yang putus dan motor penggerak yang macet. Tapi, ketika kipas itu menyala kembali, senyum kecil muncul di bibir Andra. Ia menaruh kipas itu di pojok kamarnya. Hembusan anginnya tak seberapa, tapi cukup untuk mengusir peluh saat siang terik. Suatu malam, Andra duduk di tangga besi lantai 2, sendirian. Ia membawa buku lusuhnya dan menuliskan daftar kebutuhan, paku, lem, plastik press, dan beberapa alat daur ulang kecil. Tiba-tiba, ada suara langkah mendekat. Masih nulis juga, Pak Gembel? Suara sinis itu terdengar lagi. Laras berdiri di anak tangga bawah, memandang Andra dari balik rambutnya yang tergerai. Andra menoleh. Iya, lagi nyusun rencana. Rencana? Untuk apa? Buat bikin kerajaan botol plastik, ejek Laras sambil tertawa. Andra hanya tersenyum kecil. Nggak apa-apa ditertawakan, Mbak. Kadang dari sampah pun bisa tumbuh sesuatu yang bermanfaat. Kalau semua orang mikir kayak kamu, dunia ini bisa penuh botol, katanya sambil naik tangga melewati Andra. Namun saat melewati, langkah Laras terhenti. Ia melihat isi buku Andra. Tulisannya rapi. Ada skema perputaran modal kecil, ada perhitungan harga jual per kilogram botol plastik, dan bahkan ada grafik sederhana tentang titik impas ini. Kamu yang bikin? Andra mengangguk. Laras tak berkata apa-apa. Ia melangkah pergi begitu saja. Tapi di matanya tampak sekelumit rasa penasaran. Ia mulai melihat ada yang berbeda pada pria dekil itu, tapi hatinya masih terlalu keras untuk mengakuinya. Hari Minggu pagi, beberapa anak kecil di sekitar rumah susun datang ke kamar Andra sambil membawa botol dan kaleng. Pak, ini kami kumpulin. Kemarin sore, kata seorang anak lelaki berkeringat. Andra tersenyum. Ia menerima botol itu dengan senang hati. Lalu mengajak anak-anak masuk ke dalam untuk diberi minum dan roti sobek bekas donasi warung depan. Ayo duduk sini, Pak Andra punya hadiah kecil buat kalian, ucapnya sambil membuka sebuah kardus. Di dalamnya ada mobil-mobilan dari kaleng bekas yang sudah dicat warna-warni. Anak-anak itu bersorak. Mata mereka berbinar. Dari jauh, Laras memperhatikan dari balkon lantai 3. Ia ingin membentak, ingin menyuruh mereka bubar, tapi bibirnya tak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan anak-anak tertawa bahagia di lingkungan yang biasanya penuh keluhan. Sore harinya, Laras turun sendiri. Ia membawa kantong sampah besar dari dapurnya. Di tangga, ia berpapasan dengan Andra yang baru pulang membawa barang bekas. Mereka saling diam beberapa detik. Kemudian, Laras membuka suara datar. Tempat sampah kita di belakang warung, bukan di dekat tangga. Tolong bawa ke sana ya. Jangan ditaruh depan pintu. Andra mengangguk. Siap. Terima kasih Mbak Laras, dan kali ini Laras tak menjawab dengan cemoohan. Ia hanya berjalan melewati Andra, membawa kantong sampahnya, lalu menoleh sejenak sebelum naik. Pandangannya tajam, seperti biasa, tapi kini sedikit lebih lama, seperti mata yang mulai ingin memahami, walau belum siap mengakui. Langit siang itu mendung, awan menggantung rendah, seakan ingin menangis namun ditahan oleh angin yang terus bertiup kencang. Di halaman belakang rumah susun, seorang pria dengan topi lusuh tengah jongkok, membongkar tumpukan kardus dengan hati-hati. Di sebelahnya duduk 2 anak kecil, masing-masing memegang gunting tumpul dan botol plastik kosong. Kalau botol kayak gini, jangan dipotong bagian bawahnya ya, ucap Andra sambil menunjukkan contoh, biar bisa dijadikan pot bunga gantung. Nanti, anak-anak itu mengangguk penuh perhatian. Terus yang ini, kaleng bekas sarden. Bisa jadi tempat pensil, tapi harus halus dulu pinggirannya, biar enggak melukai jari. Andra meraih amplas dan menunjukkan cara menggosok dengan pelan. Anak-anak itu tertawa kecil saat mencoba mengikuti. Sesekali mereka bertanya,
Sesekali mereka berebut tugas. Ada semangat yang tumbuh dalam diam, seperti tunas kecil yang muncul dari celah batu pelan tapi pasti. Warga rumah susun yang lalu lalang menatap mereka. Ada yang memicingkan mata, ada yang berbisik, tapi ada pula yang tersenyum. Anak-anak mereka yang tadinya hanya berlarian tanpa arah, kini duduk rapi, belajar sesuatu yang baru, belajar mencintai barang yang dianggap tak lagi berharga. Beberapa hari sebelumnya, Andra mengetuk pintu satu persatu kamar warga, menawarkan kerja sama sederhana. Kalau bapak ibu punya sampah plastik atau kardus, jangan dibuang dulu, taruh aja di pojok tangga. Saya akan ambil dan bersihkan, nggak usah khawatir, nggak akan kotor atau bau. Sebagian besar warga menolak halus, tapi beberapa yang pernah melihat Andra bermain dengan anak-anak, terutama para ibu muda, mulai membuka hati. Kalau bisa bantu bersihin rumah juga. Mas Andra, sekalian ambilin botol-botol plastik sisa cucian ya. Ini ada kardus bekas Indomie. Ambil aja, daripada dibakar. Perlahan, satu persatu, mulai percaya. Bahkan ada satu kamar yang memberinya alat pres sederhana untuk menyatukan plastik bekas. Andra pun mulai menyusun sistem kecil. Ia menulis jadwal pengambilan sampah setiap 2 hari sekali. Ia membuat papan informasi dari triplek bekas, menggantungnya di dekat pintu tangga. Ia menuliskan, "Sampahmu, harapan untuk masa depan." Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan makna besar. Laras tak tinggal diam. Beberapa kali ia melihat Andra mondar-mondir, membawa karung besar melewati tangga. Ia melihat anak-anak berkumpul di halaman belakang. Ia menggarniet, merasa janggal, tapi tak bisa mengelak bahwa suasana rumah susun kini lebih hidup. Sampai suatu malam, saat ia sedang mengecek meteran listrik di bawah tangga, ia melihat sebuah papan kecil menempel di dinding. "Kami butuh kaleng, kardus, dan botol bersih untuk mainan, pot, dan masa depan. Terima kasih, anak-anak rumah susun." Laras membaca itu berulang-ulang. Tangannya sempat ingin merobek papan itu, tapi hatinya menahan. Ia diam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bingung antara kesal dan kagum. Ia pun menunggu momen yang tepat untuk bicara. Sore itu, hujan turun deras. Air mengalir dari genteng rumah susun, membentuk kolam kecil di halaman. Anak-anak berlarian sambil tertawa, melompati genangan. Di pojok tangga, Andra duduk menutupi kipas angin yang ia perbaiki dengan plastik agar tak basah. "Mas," suara itu mengejutkannya. Laras berdiri di atas tangga, mengenakan payung kuning besar. Ia memandang Andra dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ada waktu sebentar." Andra bangkit berdiri. "Ada, Mbak. Mau bicara di sini?" Laras mengangguk pelan. "Gini, saya cuma mau nanya, ini semua kegiatan anak-anak. Kamu yang mulai?" Andra mengangguk. "Saya cuma ngajak mereka. Daripada main petasan atau lari-lari ganggu tetangga, mending bikin sesuatu." Laras memandang ke arah halaman. Beberapa anak sedang mengayun mainan dari botol bekas. Ada pula yang mengecat kaleng menjadi celengan. "Kalau kamu ajari mereka, dan nanti malah mereka kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab?" "Saya, Mbak. Semua kegiatan saya awasi. Kalau ada luka, saya yang obati. Kalau ada masalah, saya yang tanggung." Laras diam beberapa detik, lalu menghela napas. "Oke. Tapi jangan bikin tempat ini jadi tempat loak. Saya masih mau rumah susun ini bersih, gak bau, dan gak rusuh." Andra tersenyum. "Saya jaga. Janji." Beberapa hari setelah percakapan itu, suasana rumah susun berubah drastis. Setiap sudut mulai terlihat lebih bersih. Anak-anak terbiasa mengumpulkan sampah daur ulang dan menaruhnya di pojok tangga sesuai petunjuk. Warga dewasa pun mulai terbuka. Bahkan ada yang menitipkan botol bekas dari tempat kerja untuk disumbangkan. Andra menjadi semacam penggerak kecil yang tak terlihat, tapi berdampak besar. Ia tak pernah berteriak, tak pernah memaksa. Ia hanya memberi contoh, lalu mengejek. Dan tanpa sadar, rumah susun yang dulu dingin dan individualis mulai terasa seperti komunitas kecil yang saling bantu dan peduli. Suatu malam, ketika Andra hendak tidur, terdengar ketukan di pintu. Ia membuka. Ternyata Laras
Andra terdiam. Tak menyangka, Laras berdiri di ambang pintu, membawa sekantong botol plastik bersih. Ini, botol dari rumah sepupu. Katanya kamu bisa pakai. Andra menerima dengan senyum kecil. Terima kasih, Laras tak langsung pergi. Ia memandangi kamar Andra yang kecil, tapi rapi. Ada rak dari kardus yang ditumpuk simetris, ada meja kecil dari kayu bekas, dan di dinding tergantung peta sederhana bertuliskan, peta daur ulang. Warga. Laras mengangguk pelan. Ternyata kamu rapi juga ya. Andra tersenyum. Tak berkata-kata. Laras membalikkan badan. Tapi ingat, jangan sampai bikin warga ribut. Dan kalau kamu butuh bantuan, bilang aja. Andra mengangguk pelan. Siap, Mbak Laras. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, pintu kamar Andra tertutup dengan hati yang hangat. Pagi harinya, anak-anak kembali berkumpul. Mereka membawa barang bekas yang sudah dicuci dan diberi pita kecil. Salah satu anak bertanya, "Polos, Pak Andra, kenapa sih? Bapak suka banget sama barang bekas?" Andra tersenyum dan menjawab pelan, "Karena barang bekas itu seperti kita, walau pernah dibuang, tapi kalau dirawat, bisa jadi sesuatu yang indah." Malam itu, udara terasa lebih lembab. Dari langit di atas rumah susun tampak kelabu, seperti menyimpan hujan yang belum sempat jatuh. Andra duduk sendiri di dalam kamarnya yang redup. Lampu 5 watt menggantung tanpa kap. Cahayanya menyoroti buku lusuh yang biasa ia tulisi setiap malam. Namun, kali ini bukan tulisan Andra yang memenuhi halaman, melainkan surat lama yang baru saja sampai sore tadi. Dikirim oleh seorang yang sudah bertahan-tahan. Tak ia dengar kabarnya Gilang, sahabatnya dulu sewaktu kuliah. Andra membuka lipatan kertas itu dengan tangan sedikit bergetar. "Andra, aku masih ingat betul saat kita duduk di bangku fakultas. Bangun, startup daur ulang kecil-kecilan. Waktu kamu jatuh, aku tahu kamu ditikam dari belakang oleh orang yang paling kamu percaya. Aku juga tahu kamu lebih memilih diam daripada membela diri. Tapi sekarang, waktunya kamu bangkit. Kita buta. Kamu di bisnis kita berkembang. Tapi aku butuh orang sejujurnya kamu. Tolong, jangan tolak tawaran ini. Aku sudah lihat beberapa video yang anak-anak kos kamu unggah diam-diam. Kamu masih seperti dulu. Kapanpun kamu siap, tempatmu ada di sini. Sahabatmu Gilang." Andra menarik napas panjang. Matanya menerawang jauh ke langit-langit kamar yang mengelupas. Gilang, nama itu membawanya pada kenangan belasan tahun silam masa kuliah. Masa semangat idealisme, masa di mana ia percaya bahwa kebaikan dan kerja keras akan selalu menang. Tapi semua runtuh saat ia dijebak dalam proyek investasi fiktif oleh rekan bisnisnya sendiri. Reputasinya hancur, keluarganya malu, dan orang-orang terdekat menjauh. Ia kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, martabat, bahkan dirinya sendiri. Hanya satu yang ia bawa dalam kejatuhannya, tekad untuk bangkit tanpa meminta-minta. Esok paginya, Andra duduk di tangga rumah susun. Seperti biasa, menunggu anak-anak datang dengan kantong plastik dan botol bekas. Namun pagi itu, ia tampak lebih banyak diam. Wajahnya kosong, seakan pikirannya mengembara entah kemana. Tiba-tiba, Laras datang menghampiri dengan tatapan curiga. "Kamu sakit?" tanyanya singkat. Andra menoleh, tersenyum kecil. "Enggak, cuma kepikiran." Laras mendengus. "Pak Sonia, kamu rame ngajarin anak-anak. Kok hari ini diam aja?" Andra terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. "Lagi banyak hal di kepala saya." "Mbak." Laras berdiri sebentar, lalu duduk satu anak tangga di bawahnya. Mereka tak saling tatap, hanya mendengar. Suara langkah kaki warga lalu lalang di belakang. "Kamu tahu gak?" tanya Laras tiba-tiba. "Waktu pertama kali lihat kamu, aku yakin kamu itu orang gagal." Andra mengangguk pelan. "Kamu gak salah. Tapi kamu tetap aja tinggal di sini. Tetap aja jalan terus. Anak-anak senang sama kamu. Warga mulai hormat sama kamu. Aku bingung." Andra menghela napas. "Dulu, aku pernah punya semuanya. Rumah, jabatan, uang, tapi waktu diuji, semua itu hilang.
Aku sadar, hidup gak selalu soal menang. Kadang, kalah juga bagian dari jalan kita. Laras tergiung. Ia tak menyangka, pria yang selama ini ia anggap hanya pemulung, menyimpan kisah sedalam itu. Tapi ia belum sepenuhnya percaya. Terus kenapa gak balik ke keluargamu? Atau cari kerja normal? Tanya Laras. Andra menoleh. Karena aku gak mau kembali dengan tangan kosong. Aku mau bangun semuanya lagi. Dari nol. Dari jalanan. Biar kalau aku berdiri lagi, aku tahu itu karena kakiku sendiri. Kalimat itu menampar Laras pelan. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menatap tanah, menahan detak jantungnya yang mulai tak teratur. Ada rasa asing merayap di dalam dadanya. Bukan iba, bukan simpati, tapi semacam hormat. Beberapa hari setelah itu, Andra menolak ajakan Gilang lewat surat balasan. Gilang, aku tahu kamu tulus, dan tawaranmu sangat berarti. Tapi aku masih punya satu hutang terakhir di tempat ini pada diriku sendiri. Aku belum selesai bangun dari puingku. Biar aku selesaikan perjuangan ini di sini. Terima kasih karena selalu percaya. Salam, Andra. Ia melipat surat itu dan menyimpannya di antara buku lusuh miliknya. Langkahnya belum selesai. Masih banyak yang ingin ia lakukan. Rumah susun ini mungkin kecil, kumuh, dan penghuninya seringkali tak peduli. Tapi tempat ini sudah menjadi titik balik hidupnya. Ia bukan sekadar ingin bangkit. Ia ingin memberi arti. Sore harinya, Laras turun dari lantai 3 dengan ekspresi gelisah. Ia menenteng panci besar. Dan dari arah tangga, asap harum semur tempe menguar. Ia menuju dapur umum rumah susun, di mana Andra tengah mengajari 2 anak kecil membuat mainan dari botol bekas. Mas Andra, panggil Laras. Andra menoleh. Laras meletakkan panci di meja, lalu berkata setengah malu. Ini ada makanan lebih. Tempe. Mau? Andra tersenyum. Mau banget? Laras tertawa kecil. Tumben kamu gak bilang terima kasih dulu. Andra tertawa juga. Lapar mbak. Malam itu, mereka makan bersama di bangku kayu kecil yang biasanya dipakai warga menjemur pakaian. Kini duduk 2 orang dewasa. Yang satu dulu begitu tinggi di puncak. Yang satu terlalu lama berdiri dalam kecurigaan. Dan perlahan, sekat itu mulai runtuh. Rumah susun ini tak lagi sekadar tempat tinggal bagi Andra. Ini sudah menjadi sekolah kehidupan, tempat ia belajar menerima, memberi, dan tumbuh bersama luka. Hujan turun sejak sore, rintiknya tak deras, namun cukup membuat langit tampak sendu, dan udara menjadi dingin menusuk di lantai 2 rumah susun. Sebagian besar penghuni telah menutup jendela dan menggulung tikar. Malam itu terasa lebih sepi dari biasanya. Andra duduk di ambang pintu kamarnya, membetulkan sandal jepit yang talinya mulai rapuh. Ia menunduk, fokus pada tali plastik yang sedang ia ikat dengan kawat tipis. Di sampingnya, segelas teh hangat mengepul pelan hadiah dari Ibu Rini, tetangga kamar yang mulai sering menitipkan sampah kardus dan botol bekas. Tiba-tiba, suara langkah cepat menuruni tangga, menarik perhatian Andra. Ia menoleh. Laras, perempuan, itu melangkah cepat menuruni tangga. Namun tubuhnya terlihat gemetar. Bukan karena kedinginan. Ada sesuatu yang lain. Saat melewati lorong depan kamar Andra, bahunya terguncang. Andra sempat ragu memanggil, tapi suara isaknya meski pelan cukup membuat langkah Andra spontan. MB? Mbak Laras? Langkah Laras terhenti. Ia membelakangi Andra. Ia diam, tapi tubuhnya bicara lebih banyak pundak yang naik turun. Tangan yang menghapus pipi secara cepat, dan hembusan napas berat yang tak bisa disembunyikan. Andra melangkah mendekat. Tak terlalu dekat. Ada yang bisa saya bantu? Laras menggeleng, tapi tak berkata apa-apa. Lalu perlahan, ia duduk di tangga besi. Tepat di bawah naungan lorong. Hujan terus turun di luar pagar, sementara suara tetesan air dari talang bocor menjadi latar yang sunyi. Andra ikut duduk di anak tangga atas. Satu jarak di belakangnya. Tak satu pun dari mereka bicara. Diam. Hanya suara hujan. Dan jantung yang berdetak lebih keras dari biasanya. Beberapa menit kemudian, Laras berkata pelan. Pernah gak sih
kamu ngerasa capek banget, tapi nggak bisa bilang ke siapa-siapa? Andra menoleh. Pernah, hampir setiap hari. Laras tertawa kecil tapi didn't get here. Ia menyeka matanya sekali lagi. Aku ngerasa aku gagal jadi penjaga rumah ini. Dulu orang tuaku titip rumah susun ini buat aku jaga. Tapi yang kutemui, tiap hari malah setumpuk keluhan. Listrik sering mati, saluran air bocor, penghuni yang gak. Terus, aku sendirian ngurusin semua ini. Dan sekarang, tagihan bank makin numpuk. Aku bingung. Andra tak menyela, ia hanya mendengar. Laras melanjutkan. Suaranya mulai goyah. Beberapa minggu ini, aku dapat surat peringatan dari bank. Kalau aku gak segera bayar cicilan peninggalan orang tuaku, rumah susun ini bisa disita. Aku udah coba cari pinjaman, tapi ditolak terus. Aku gak tahu harus gimana. Diam. Laras mendongak menatap hujan. Matanya merah. Tapi ia tak lagi menangis. Hanya sorot lelah seorang perempuan yang selama ini terlalu keras terhadap dunia. Karena dunia terlalu cepat meninggalkannya. Andra akhirnya membuka suara. Mbak Laras, semua orang bisa jatuh, tapi gak semua orang bisa kuat berdiri lagi. Kamu masih di sini. Masih berjuang. Itu artinya, kamu belum kalah. Laras menatap Andra, dan untuk pertama kalinya, tatapan itu tak lagi penuh curiga. Tak lagi tajam. Samar, mengandung kekaguman. Makasih, ucapnya pelan. Andra tersenyum. Saya tahu saya cuma penyewa, tapi kalau kamu butuh bantuan, saya siap. Saya nggak punya banyak, tapi tangan saya bisa kerja, waktu saya bisa dipakai. Dan saya nggak akan ninggalin tempat ini. Hujan masih turun, tapi hati dua orang itu seperti mulai menemukan kehangatan. Keesokan harinya, Laras mulai berubah. Ia tak lagi menyapa Andra dengan nada dingin. Bahkan beberapa kali terlihat mengantar sendiri bikas-bikas plastik dari dapurnya ke sudut tangga daur ulang. Warga sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Ibu kos jadi sering senyum ya? Sekarang, kayaknya deket tuh sama si mas pemulung itu. Tapi Andra tak menggubris. Begitupun Laras. Mereka sibuk dengan cara masing-masing. Laras mencoba menjaga rumah susun tetap berjalan. Andra terus mengembangkan sistem pengumpulan sampah, mengajak lebih banyak anak-anak dan ibu rumah tangga bergabung. Suatu malam, Andra mengetuk pintu kamar Laras. Saat dibuka, Laras tampak heran. Ada apa? Andra menyerahkan amplop kecil. Ini catatan keuangan kegiatan daur ulang bulan ini. Saya pikir kamu perlu tahu, supaya kamu bisa pakai buat laporan RT juga. Laras menerima amplop itu, membukanya perlahan. Di dalamnya, tertera rincian pendapatan dari penjualan botol, kardus, kaleng, bahkan kerajinan tangan kecil yang dijual di pasar kaget minggu lalu. Totalnya memang tak seberapa, tapi cukup untuk membuktikan satu hal, sampah bisa menghasilkan, asal ada kemauan. Laras menatap Andra lama, bibirnya bergerak pelan. Kamu, kenapa sih? Repot-repot bantuin aku? Andra menatapnya. Jawabannya sederhana, namun berat. Karena saya pernah dihina oleh hidup. Dan saya tahu, rasa direndahkan itu pahit, tapi lebih pahit lagi. Kalau nggak ada satupun yang percaya, kita bisa berubah. Laras menunduk, matanya kembali memerah, tanpa berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Malam itu, di langit rumah susun, hujan kembali turun. Tapi, kali ini, tak deras, hanya rintik tipis. Seolah langit pun ikut menyaksikan bagaimana dua jiwa yang dulunya saling asing, bahkan saling menyakiti perlahan, mulai menemukan titik temu. Dan untuk pertama kalinya, Laras menutup pintu kamarnya dengan perasaan lebih ringan. Sementara Andra berdiri di lorong kamar sambil menatap langit dan bergumam lirih. Tuhan, apakah ini jalanmu mempertemukan luka-luka kami? Pagi itu, langit mendung, dan udara menghembus dingin, seperti firasat akan datangnya kabar buruk. Andra duduk di lantai 2, mengikat ulang tali karung daur ulangnya. Anak-anak belum datang. Kegiatan pagi masih sepi. Warga rumah susun sebagian besar memilih berdiam dalam kamar. Mungkin karena cuaca
Atau mungkin karena sesuatu yang lain. Andra merasa gelisah. Tak biasanya suasana rumah susun setegang ini. Lalu, suara pintu dibanting dari lantai bawah membuatnya spontan berdiri. Tak lama, Laras melangkah naik dengan wajah pucat. Matanya sembab dan tangannya mengepal erat kertas berstempel. "Mas Andra." Andra menyambutnya dengan cepat. "Kenapa, Mbak?" Laras tak langsung menjawab. Ia menyerahkan surat itu. Hanya dengan sekali lirik, Andra tahu ini bukan surat biasa. Surat penyitaan. Bank akhirnya melayangkan pemberitahuan. Resmi rumah susun akan dilelang jika dalam waktu 2 bulan tidak ada pelunasan tunggakan yang sudah menumpuk selama bertahun-tahun. Andra menghela napas berat. Satu bagian dari dirinya telah memprediksi ini akan datang. Tapi, tetap saja, melihatnya hitam di atas putih, membuat dadanya mengencang. Laras terduduk lemas di anak tangga. "Aku udah berusaha, aku kerja serabutan. Jual apa aja yang bisa dijual, tapi nominalnya keburu terlalu tinggi. Bunganya makin naik. Aku bodoh. Terlalu keras kepala." Andra tak menyalahkannya. Tapi rumah susun ini belum habis. Masih ada waktu, 2 bulan. Itu cukup buat cari jalan keluar. Laras menoleh. Matanya masih berkokok-kokok. "Aku gak sanggup lagi. Aku bahkan sempat mikir buat jual beberapa kamar, minimal yang di pojok itu, yang jarang dipakai, biar bisa bayar sebagian cicilan." Andra diam sejenak. Ia tahu keputusan itu berat, tapi ia juga tahu, kadang, satu-satunya cara mempertahankan kapal adalah melepas sebagian beban. Kalau itu bisa menyelamatkan yang lain, lakukan. Tapi pastikan kamu jual ke orang yang gak akan ngusir warga seenaknya. Laras menatap Andra lama. "Kamu percaya sama aku?" Andra tersenyum. "Kalau kamu gak pernah nyerah sampai hari ini, itu cukup buat aku percaya." Dalam 2 minggu berikutnya, Laras mulai membuka penawaran kamar pojok lantai 3. Ia memajang tulisan kecil di tembok dekat tangga, dengan catatan khusus, prioritas pembeli yang tidak akan mengubah sistem kosan. Harga nego, bukan untuk spekulan. Awalnya, tak ada yang menanggapi. Namun, 3 hari kemudian, datanglah seorang pria berjas rapi, muda, bertanya-tanya soal kamar kosong. Laras melayaninya di ruang kecil dekat tangga. Andra yang kebetulan sedang membersihkan karungnya dari lantai bawah, menatap pertemuan itu dari jauh. Tak lama, pria itu pergi. Laras menghampiri Andra, menatapnya ragu. "Mas, aku takut kalau kamar-kamar itu dibeli sama orang yang cuma mau cari untung, tempat ini bisa berubah." Andra menatap Laras, lalu menjawab lirih. "Mungkin saatnya percaya pada takdir. Kadang bantuan datang dari arah yang tak disangka." Laras hanya menatap. Kosong. Kata-kata itu terasa dalam, tapi samar. Beberapa hari kemudian, Laras mendapat kabar mengejutkan. Seseorang telah mentransfer uang muka untuk kamar pojok tanpa banyak tanya, tanpa menawar. Hanya satu syarat. Transaksi dilakukan anonim terlebih dahulu dan akan diumumkan saat akad resmi. Laras sempat bingung, tapi karena waktu mendesak, ia menyetujui. "Aneh ya," gumamnya malam itu pada Andra. "Orang itu bahkan gak datang lihat kamarnya, tapi langsung bayar." Andra hanya tersenyum kecil. "Mungkin dia percaya, seperti aku percaya sama kamu." Laras menunduk. Entah kenapa, dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Kamar pojok lantai 3 kini resmi berpindah tangan. Laras menyimpan surat jual beli di dalam lemari besi tua, milik mendiang ibunya. Sebagian uang digunakan untuk membayar setoran awal ke bank. Sisanya untuk membenahi saluran air dan listrik. Warga mulai melihat perubahan. Rumah susun tak lagi semrawut. Cat mulai diperbarui. Anak-anak kembali bermain dengan gembira di lorong belakang. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal. Siapa pembeli kamar itu? Tak ada yang tahu. Laras merahasiakannya, menghormati permintaan anonim. Sampai suatu malam, Andra mengetuk pintu kamar. Laras dengan ekspresi lebih serius dari biasanya. Laras membuka dengan kaus longgar dan wajah kelelahan. "Mas, aku mau ngomong." "Mbak." Andra mengulurkan amplop coklat. "Apa ini?" "Dokumen pembelian kamar lantai 3. Laras menegang. "Kamu?" Andra mengangguk pelan.
Aku yang beli. Hening panjang membungkus lorong itu. Hanya suara jangkrik. Di kejauhan yang terdengar, Laras menatap Andra seakan tak percaya. Tapi, dari mana kamu? Sisa tabungan, hasil jual beberapa proyek kecil kerajinan, dan sebagian dari kerja sambilan malam hari. Selama 2 tahun ini, Laras terisak pelan. Ia duduk di lantai. Tubuhnya lemas. Kamu selama ini berpura-pura? Andra menatapnya dalam. Tidak, aku memang hidup susah. Tapi aku tidak menyerah. Aku tetap kerja, aku tetap percaya. Aku bukan malaikat, Mbak. Tapi aku juga bukan cuma gembel lusuh. Seperti yang dulu kamu pikir. Air mata jatuh dari pipi Laras tanpa bisa dicegah. Aku salah nilai kamu. Andra tersenyum, menatapnya lembut. Kamu gak salah. Kamu cuma belum sempat tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Laras menangis di hadapan Andra. Bukan karena beban, bukan karena ketakutan, tapi karena rasa bersalah yang tak bisa ia sembunyikan. Dan sejak malam itu, semuanya mulai berubah. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi cemoohan. Yang tersisa hanya 2 hati, yang perlahan menyatu dalam diam. Di antara dinding-dinding rumah susun yang mulai pulih, pagi itu berbeda. Langit cerah, matahari menyala terang. Tapi ada suasana berat yang menggantung di udara. Andra merasakannya sejak membuka jendela kamarnya. Angin bertiup pelan, membawa bisikan yang tak enak. Dan benar saja, sekitar pukul 9 pagi, sebuah mobil sedan hitam berhenti tepat di depan gerbang rumah susun. 3 pria berpakaian rapi turun dengan berkas di tangan dan langkah yang pasti. Warga berbisik, anak-anak berhenti bermain. Andra berdiri diam dari lantai 2, menatap pergerakan mereka dengan dada berdegup. Ia tahu siapa mereka. Ia mengenal cara jalan itu. Ia mengenal raut tegas, namun dingin dari pria berjas abu-abu di depan. Petugas bank, salah satu dari mereka mengetuk pintu ruang. Depan rumah susun ruangan kecil, yang dulunya kantor almarhum ayah, Laras. Saat Laras keluar, dengan rambut terikat seadanya, dan wajah bingung, pria itu langsung bicara cepat. Mbak Laras, kami dari pihak bank, kami ingin mengabarkan bahwa berdasarkan ketentuan terakhir dan tidak terpenuhinya pembayaran pokok dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka rumah susun ini dinyatakan resmi dalam status penyitaan. Laras seperti kehabisan napas. Tunggu, saya sudah bayar cicilan awal. Kami paham, Mbak, tapi cicilan awal yang Mbak bayarkan hanya menutupi sebagian bunga. Untuk menahan penyitaan, harusnya dibayar pokoknya lebih dulu. Dan sayangnya, batas waktu telah lewat 2 hari lalu. Dunia seolah berputar di kepala Laras. Ia berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Andra segera turun tangga, menghampiri mereka. Ada solusi lain? Tanya Andra kepada pria itu. Sang petugas menoleh. Jika ada pihak ketiga yang bersedia membeli seluruh properti ini dan melunasi total tunggakan, proses lelang bisa dibatalkan. Tapi nilainya tidak kecil. Bahkan, kami yakin tak mungkin dalam waktu singkat. Andra menatap Laras. Perempuan itu terlihat hancur. 1 jam kemudian, rumah susun menjadi gaduh. Warga panik. Beberapa mulai mengemasi barang. Anak-anak menangis, bertanya mengapa harus pergi. Laras berusaha menenangkan mereka satu persatu, tapi air matanya terus jatuh tanpa bisa dicegah. Di tengah kekacauan itu, Andra berdiri di halaman, memandangi rumah susun, seperti menatap sahabat lama yang sedang sekarat. Di dalam hatinya, perang berkecamuk. Ia bisa saja pergi, ia bisa tinggalkan semuanya, kembali ke kehidupan normal Gilang, bahkan masih menunggunya di Surabaya. Tapi rumah susun ini bukan sekadar bangunan. Tempat ini telah menjadi tanah kelahiran kedua baginya. Tempat ia memulai dari titik nol. Tempat luka-lukanya diobati perlahan dengan kerja keras. Dan tempat ia mengenal Laras. Hatinya mengambil keputusan. Sore itu, Laras terduduk lemas di tangga. Semua jalan terasa buntu. Saat itu, Andra datang membawa map coklat. Ia berdiri di hadapan Laras, yang tak lagi mampu menyeka air matanya. Mbak Laras, ucap Andra. Suaranya mantap. Laras mengangkat wajah. Matanya sembab. Suaranya gemetar.
Andra, semuanya habis. Andra menggeleng pelan. Belum, ia menyerahkan map itu ke tangan Laras. Laras membuka dengan jari gemetar. Isinya, dokumen pembelian rumah susun, atas nama perusahaan baru, bernama Ruang Kedua Bersama. Tanda tangan ada, cap, resmi juga, tertera, angka pelunasan penuh yang cukup untuk menebus rumah susun dari penyitaan. Laras menatap Andra, kaget, bingung, hancur, sekaligus terharu ini. Apa ini? Andra tersenyum kecil. Selama ini aku bukan cuma kumpulkan botol dan kardus, aku juga kumpulkan kepercayaan dari rekan-rekan lamaku. Beberapa waktu lalu, aku bangun kembali jaringan kecil dari orang-orang yang dulu percaya padaku. Aku tawarkan konsep rumah susun yang bukan sekadar tempat tinggal, tapi komunitas hidup. Dan mereka bersedia bantu. Laras menggigit bibirnya. Air matanya mengalir. Kamu beli rumah ini? Andra mengangguk. Bukan untuk kuasai, tapi untuk selamatkan. Tempat ini layak diberi kesempatan, sama seperti kita semua. Laras berdiri dengan tubuh gemetar, tak bisa berkata-kata, hanya memandang Andra seperti memandang cahaya pertama setelah badai panjang. Kamu menyelamatkan aku, bisiknya. Andra tersenyum. Bukan, kita menyelamatkan satu sama lain. Hari itu, rumah susun tak jadi disita. Petugas bank menerima salinan pembayaran dan dokumen kepemilikan baru. Warga yang tadi mengemasi barang kini menangis haru. Anak-anak berlarian kembali ke halaman. Warna kehidupan yang sempat memudar kini kembali bersinar lebih terang dari sebelumnya. Laras berdiri di lantai 2, menatap ke bawah, di mana Andra dikerubungi anak-anak kecil, disoraki, disalami, dipeluk. Untuk pertama kalinya, ia menatap pria itu bukan sebagai penyewa, bukan sebagai gembel, tapi sebagai seseorang yang menyelamatkannya bukan dengan uang, bukan dengan jabatan, tapi dengan hati. Dan dalam hati Laras yang rapuh, sesuatu mulai tumbuh. Sesuatu yang dulu ia pikir telah mati. Langit rumah susun tampak bersih hari itu. Seakan turut menghapus jejak-jejak kekacauan yang sempat mengguncang isi bangunan tua itu. Tak ada suara tangis, tak ada teriakan panik, yang ada hanyalah tawa anak-anak di halaman, aroma makanan dari dapur umum, dan obrolan warga yang kembali semangat. Namun, di balik ketenangan itu, Laras justru merasa gelisah. Ia berdiri di depan kaca kecil dalam kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya polos tanpa bedak, dan mata menyimpan pertanyaan yang belum sempat ia jawab. Siapa sebenarnya Andra di hatinya? Beberapa hari berlalu sejak rumah susun terselamatkan. Andra, seperti biasa, kembali bekerja mengangkut karung botol, membantu memperbaiki selokan, dan mengajari anak-anak membuat kotak pensil dari plastik bekas. Namun, sejak hari penyelamatan itu, Laras mulai menghindarinya. Bukan karena marah, tapi karena hatinya tak lagi mampu bersikap biasa. Setiap melihat Andra, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Setiap mendengar suaranya, ada sesuatu di dadanya yang bergetar. Ia takut. Terlalu berharap. Ia takut merasa cukup, lalu kehilangan lagi. Sore itu, Andra duduk di depan kamar, menjahit karung daur ulang yang sobek. Tangannya sibuk tapi pikirannya melayang. Ia menyadari perubahan sikap Laras yang dulunya galak dan tajam, kini menjadi dingin dan menjauh. Seperti membangun tembok yang tak terlihat, Andra tak ingin memaksa, tapi ia juga tak ingin pergi tanpa pamit. Menjelang maghrib, ia mengetuk pintu kamar Laras. Perempuan itu membuka perlahan, matanya memerah. Entah karena kelelahan atau menangis, Andra menyapa dengan suara tenang. Boleh ngobrol sebentar? Laras mengangguk tanpa kata. Mereka duduk di tangga, seperti malam-malam sebelumnya. Hening. Andra menatap langit. Rama, susun ini sudah berubah ya? Laras mengangguk pelan. Warganya lebih rukun. Anak-anak semangat. Bahkan lorong-lorongnya sekarang bersih. Andra menoleh. Tapi kenapa kamu terlihat makin jauh? Laras tertunduk. Helaan napasnya berat. Aku nggak tahu harus gimana. Aku merasa hutangku sama kamu terlalu besar.
Kamu selamatkan rumah ini. Kamu sabar dengan sikap aku yang dulu menyebalkan. Kamu gak pernah marah, gak pernah balas. Andra tersenyum. Aku gak pernah niat menyelamatkan kamu. Aku cuma ingin membantu. Karena aku tahu rasanya dipandang rendah. Kamu bukan musuhku, Laras. Laras menggigit bibir, tangannya gemetar. Aku takut, Andra terdiam. Aku takut kamu akan pergi. Aku takut setelah semua ini baik, kamu bakal tinggalkan tempat ini. Tinggalkan aku. Dan hidupmu sendiri. Andra memandang Laras. Dalam wajah perempuan itu tak lagi keras. Ia tampak rapuh. Seperti anak kecil yang kehilangan arah. Laras, aku memang datang ke sini sebagai orang yang kehilangan segalanya. Tapi tempat ini mengembalikan banyak hal padaku, harga diri, semangat, dan kamu. Laras menatapnya. Matanya berkaca. Aku gak tahu sejak kapan, tapi kamu adalah alasan kenapa aku tetap di sini. Air mata itu akhirnya jatuh. Tak tertahan. Andra, kamu tahu, waktu aku pertama kali melihatmu, aku kira kamu cuma beban. Tapi ternyata, kamu jadi penopang aku yang paling kokoh. Andra mengangkat wajah Laras dengan lembut. Tak ada pelukan. Tak ada genggaman tangan, hanya tatapan yang berbicara lebih dari 1000 kata. Kalau kamu izinkan, aku ingin terus tinggal, bukan cuma sebagai penyewa, tapi sebagai bagian dari hidupmu. Malam itu, tak ada janji manis, tak ada kata cinta yang megah. Yang ada hanyalah 2 jiwa yang telah hancur, kemudian saling belajar menyusun kembali kepingan mereka bersama. Andra kembali ke kamarnya dengan senyum kecil, bukan karena sudah memiliki Laras, tapi karena Laras kini tak lagi menghindar. Dan Laras menutup pintu dengan hati yang ringan. Ia tahu, hatinya belum sepenuhnya siap. Tapi Andra akan tetap di situ. Menunggu, bukan untuk merebut, tapi untuk menemani. Hari itu, matahari bersinar cerah. Anak-anak rumah susun berlarian di halaman, membawa layang-layang dari kantong plastik bekas. Tawa mereka menggema, menembus lorong-lorong sempit yang dulu dipenuhi keluhan dan kecemasan. Andra berdiri di balkon kamar pojok lantai 3, menatap pemandangan itu dengan hati yang hangat. Laras di lantai bawah sedang menjemur pakaian. Susah sekali. Ia melirik ke atas. Dan saat pandangannya bertemu dengan Andra, senyumnya mengembang ringan, tulus, seperti langit di atas mereka. Namun, tak semua hari cerah menandakan tenang. Ponsel tua Andra bergetar di meja. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak tak beraturan. Gilang, teman lamanya, weekend business, saksi kejatuhannya, dan kini datang membawa kabar dari dunia luar. Andra menjawab. Andra, suara Gilang langsung masuk, hangat, bersemangat. Akhirnya, gue dapat kontrak besar dari program lingkungan di Eropa. Mereka butuh tim riset daur ulang yang ngerti lapangan. Gue langsung sebut nama lu. Andra diam. Lo ngerti gak maksud gue? Ini bukan proyek ecek. Mereka tawarin posisi manajer lapangan dengan tim penuh, gaji dalam euro, dan akses ke riset internasional. Lu bakal jalan ke Jerman dulu, terus keliling ke beberapa negara. Semua biaya ditanggung. Andra menarik napas dalam. Gilang, Gue punya kehidupan baru di sini. Gue tahu, tapi lu juga punya ilmu yang lebih besar dari rumah susun itu. Lu bisa ubah dunia, Andra. Ini bukan soal uang. Ini soal pengaruh, tentang ngasih makna lebih luas dari yang udah lu lakuin sekarang. Andra terdiam cukup lama, lalu menjawab, pelan. Gue pikirin dulu, gue tunggu. Tapi jangan lama, mereka mau keputusan dalam 5 hari. Klik. Sambungan terputus. Malam itu, Andra duduk termenung di bangku panjang depan rumah susun. Bulan menggantung tinggi, tapi pikirannya berkecamuk. Tak tenang, tak utuh. Keinginannya untuk memberi dampak lebih besar bergolak, tapi rasa yang tumbuh dalam rumah susun ini, bersama orang-orang sederhana, terutama Laras, menahannya. Suara langkah mendekat. Laras duduk di sebelahnya tanpa suara. Ia membawa 2 cangkir kopi hitam, memberikan 1 ke Andra. Ada apa? Tanyanya, tanpa basa-basi. Andra menatap cangkir di tangannya. Gue ditawarin kerja di luar negeri.
Gilang, proyek daur ulang internasional. Laras tercium lama. Akhirnya ia bertanya, "Dan kamu mau pergi?" Andra tidak langsung menjawab. Ia menatap Laras. Perempuan itu tampak tenang, tapi matanya menyimpan badai yang tak bisa dibohongi. "Laras, aku ingin mengubah dunia. Tapi aku takut kehilangan tempat yang membuatku jadi manusia lagi." Laras tersenyum pahit. "Kalau dunia memang butuh kamu, pergilah. Jangan jadikan aku alasan untuk menolak panggilan besar itu." Andra menunduk. "Tapi kamu bukan sekadar alasan. Kamu rumah." Laras memalingkan wajah. "Rumah bisa kamu bangun di mana saja. Tapi kesempatan seperti ini mungkin cuma datang sekali." Diam lagi. Andra menatap langit. "Apa kamu ingin aku pergi? Aku ingin kamu bahagia dimanapun itu." Keesokan harinya, suasana rumah susun kembali seperti biasa. Tapi tidak bagi Andra. Setiap langkahnya terasa berat. Ia menghabiskan waktu berkeliling rumah susun, menatap dinding-dinding usang, jendela-jendela kayu, dan karung-karung plastik yang dulu menjadi saksi perjuangannya. Warga menyapanya, anak-anak memeluknya. Tapi di balik senyum mereka, Andra melihat rasa takut yang sama. Kehilangan. Hari keempat, Gilang mengirim pesan singkat. "Besok siang terakhir, mereka butuh kepastian. Setelah itu slot akan ditutup." Andra berdiri lama di halaman. Hingga larut malam, ia menulis sesuatu di buku lusuhnya. Setelah selesai, ia menaruh buku itu di meja kayu kecil. Menghadap jendela, Laras mengetuk pintu. "Mau ngomong sebentar?" Andra menoleh. "Masuk." Laras masuk. Duduk pelan di kursi. "Besok, kamu pergi?" Andra menatap mata Laras dalam-dalam. "Aku sudah buat pilihan." Laras menahan napas. "Aku akan tetap di sini." Laras menunduk. Nyaris tak terdengar. "Kenapa?" Andra mendekat. Duduk di hadapannya. "Karena ada dua jenis orang yang mengubah dunia. Yang pertama, mereka yang pergi keluar sana, membuat sistem, menguasai panggung besar. Yang kedua, mereka yang tinggal dan membangun manusia satu persatu." "Aku tahu tempatku di mana." Laras tak bisa menahan air matanya. Ia menangis diam, dalam. Seperti tanah yang retak, akhirnya menerima hujan. "Aku gak bisa berkata apa-apa," bisiknya. Andra menyentuh punggung tangannya. Hangat dan lembut. "Kamu udah cukup. Lebih dari cukup." Pagi harinya, Andra mengirim pesan ke Gilang. "Maaf sobat, aku gak bisa ikut. Tapi jika proyek kalian mau belajar dari rumah susun kecil ini, pintu kami selalu terbuka." Beberapa menit kemudian, balasan. "Masuk, gue ngerti. Dunia lu bukan di luar sana, tapi di situ, di tempat orang-orang kecil, percaya sama harapan. Gue bangga punya sahabat kayak lu." Andra meletakkan ponsel. Matanya menatap ke depan, di mana Laras sedang menyiram tanaman pot kecil di balkon. Ia tersenyum. Ia tahu kini, hatinya sudah tak kemana-mana. Sudah 2 bulan sejak Andra menolak tawaran dari luar negeri. Rumah susun kini benar-benar berubah. Dinding-dinding yang dulu pudar telah dicat ulang. Jalur air yang dulu sering bocor kini lancar. Halaman dipenuhi tanaman pot hasil inisiatif ibu-ibu warga, dan lorong-lorongnya bersih tanpa satupun sampah tercecer. Tapi bukan itu yang paling membahagiakan. Warga kini hidup dengan senyum. Tak ada lagi yang merasa kecil. Mereka tahu, rumah ini tempat sederhana yang dulu hendak disita, kini menjadi tempat tumbuhnya harapan. Dan semua itu berawal dari seorang pria yang dulu tidur di emperan toko, memulung botol plastik, dan direndahkan karena lusuh dan kotor. Andra. Pagi itu, langit cerah, udara terasa hangat, membawa aroma kue yang sedang dipanggang di dapur umum rumah susun. Laras baru selesai menyapu lantai lorong. Ketika ia melihat Andra berdiri di tengah halaman, ia mengenakan kemeja putih bersih, rapi. Wajahnya teduh. Di tangannya ada satu karung kecil bukan berisi sampah, tapi berisi kenangan. Laras berjalan mendekat, mengernyit. "Bawa, apa itu mas?" Andra menatapnya, lalu menggelar isi karung di atas meja kayu panjang di halaman. Satu persatu ia keluarkan.
botol plastik bekas yang dulu pertama kali ia pungut di rumah susun ini. Tutup kaleng berkarat sisa dari proyek daur ulang pertama anak-anak. Kartu nama usang milik Gilang yang dulu hampir membawanya pergi. Dan secari kertas yang telah dilipat rapi, Laras menatap benda-benda itu. Bingung. Andra menarik napas. Semua ini adalah potongan hidupku. Tapi yang terakhir ini bagian paling penting. Ia menyerahkan kertas itu pada Laras. Laras membuka perlahan. Tangannya bergetar. Tulisan tangan Andra, rapi tapi penuh getaran emosi. Jika rumah adalah tempat di mana hati merasa aman, maka kamu adalah rumahku. Laras, aku ingin melanjutkan hidup bersamamu. Bukan sebagai pemilik kos, bukan sebagai penyewa, tapi sebagai pasangan. Maukah kamu menikah denganku? Laras menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Iya, tak bisa berkata-kata. Andra menatapnya dalam. Aku gak bisa janji akan memberi kamu hidup mewah, tapi aku janji akan terus jadi orang yang kamu percaya, orang yang akan menjaga rumah ini dan hati kamu sampai akhir. Laras tertawa kecil di sela tangisnya. Gembel ini, been around to her. Cara bikin perempuan jatuh cinta. Andra tersenyum. Jadi, Laras menatap mata pria itu, lalu mengangguk pelan. Iya, Mas Andra, aku mau. Sorak-sorai meledak dari para warga yang ternyata menyaksikan semua itu dari balik jendela dan pintu. Anak-anak bertepuk tangan. Ibu-ibu menjerit gembira. Bahkan Pak Slamet, penjaga malam, terlihat menyeka matanya. Diam-diam, 2 minggu kemudian, pesta kecil diadakan di halaman rumah susun. Tak ada gaun mahal, tak ada kursi bersampul emas, tapi ada nasi tumpeng buatan bersama. Ada kue donat dari sumbangan warga, dan ada senyum yang tak ternilai. Andra dan Laras duduk berdampingan, menerima ucapan selamat dari warga satu persatu. Mereka bukan hanya pengelola rumah susun, mereka kini adalah simbol bahwa cinta bisa lahir dari puing-puing kehidupan, bahwa seseorang yang direndahkan hari ini bisa menjadi harapan esok hari, bahwa seseorang yang direndahkan hari ini bisa menjadi harapan esok hari, dan bahwa rumah pada akhirnya bukan sekadar bangunan, tapi tempat di mana dua hati saling percaya, saling menyembuhkan, dan bersama-sama memilih untuk bertahan. Andra menatap Laras di malam pertama setelah mereka sah sebagai suami istri. Terima kasih, karena sudah melihatku lebih dari sekadar penampilan. Laras membalas. Terima kasih, karena sudah mengajarkanku bahwa orang yang terlihat paling jatuh justru bisa membuat semua orang berdiri. Andra menghela napas panjang. Bahagia. Dan melamet bintang-bintang di atas rumah susun seperti ikut bersaksi bahwa cinta sejati tidak datang dari kisah sempurna, tapi dari keberanian untuk saling menerima, meski masing-masing pernah hancur sebelumnya.